Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 22. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Tak lama setelah kepergian Jaehyun, pelatih Hong Hak-chul juga datang dan menanyakan kepada Sung Siwo apa yang dia lakukan di sini, sementara Kang Maru yang melihatnya dengan cepat masuk dan memberitahu yang lainnya kalau pelatih mereka sudah datang, dan saat Hong Hak-chul masuk ia dikejutkan dengan penyambutan yang meriah di mana anak-anak lainnya begitu kegirangan bersorak mengucapkan selamat datang kepada Hong Hak-chul ke klub sepak bola SMA Haja. Dari luar Hong Hak-chul menanggapinya dengan santai dan menghela nafas menanyakan apa yang mereka lakukan dengan semua ini, sementara di dalam ia begitu terharu dan mengatakan kalau ia tidak pernah mendapatkan penyambutan seperti ini bahkan saat ia masih di SMA Sewon. Mereka kemudian memulai acara makan-makannya di mana mereka semua sangat menikmatinya. Sung Siwo kemudian bangkit dari tempat duduknya dan mengangkat tangannya. Ia memberitahu Hong Hak-chul kalau ia punya sebuah usulan. Di dalam Hong Hak-chul masih saja merasa terharu dengan situasi ini bahkan menyebut SMA Haja benar-benar adalah surga. Ia pun menanyakan tentang usulan apa yang ingin Sung Siwo katakan. Dengan serius dan percaya diri Sung Siwo mengatakan bahwa menurutnya peraturan yang dibuat Hong Hak-chul tentang membuat kakak kelas berbicara secara informal dengan adik kelas rasanya tidak adil. Di dalam Hong Hak-chul mulai kehilangan kebahagiaannya dan bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan bocah nakal ini. Ia pun lantas menanyakan alasannya kepada Sung Siwo dan mengungkapkan bukankah ini adalah metode yang digunakan pelatih Gus Hiding yang bermain dan membawa kemenangan di tahun 2002 di pertandingan semifinal. Sung Siwo mengatakan kalau pelatih Hiding adalah orang asing dan orang asing tidak menggunakan sebutan kehormatan, jadi ia ingin mengusulkan mereka menggunakan contohnya dan mengizinkan menggunakan bahasa informal antara pemain dan pelatih juga. Sontak Sung Siwo berteriak dengan perasaan gugup memanggil Hong Hak-chul dengan sebutan Hak-chul di mana Sung Siwo juga ingin memperlakukan Hong Hak-chul setara dengan mereka. Mendengarnya wajah Hong Hak-chul terlihat mulai kesal dan mengatakan kalau Sung Siwo sudah kelewatan, di dalam ia mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bocah sialan dan mengatakan bagaimana bocah ini memikirkan sesuatu seperti ini yang kesannya seperti melewati pembatas, sementara anak-anak lainnya yang mendengar perkataan Sung Siwo mulai ribut dan merasa setuju dengan usulan Sung Siwo, mereka mengatakan kalau ada benarnya juga jika mereka memanggil pelatih Hong Hak-chul dengan santai dan menjadi setara. Sung Siwo kembali berteriak dan sedikit meledek menanyakan apakah mungkin Hong Hak-chul bukanlah seorang boomer. Mendengarnya Hong Hak-chul benar-benar merasa kesal dan bersemangat. Ia sedikit tertawa memberitahu mereka semua kalau ia setuju dengan kesetaraan ini dan ini bukanlah masalah baginya. Di tempat lain terlihat Jaehyun yang sedang membeli cemilan pinggir jalan untuk neneknya. Ini adalah rumah Jaehyun di mana terlihat di dalamnya cukup berantakan dan barang-barangnya saling bertumpukan karena ruangannya cukup kecil. Di dalam kamar neneknya sedang asik menonton pertandingan bola di mana ia terus memandangi penjaga gawang sambil menyebut nama Jaehyun yang hebat. Jaehyun yang melihatnya langsung mematikan TV-nya di mana ini membuat neneknya kesal dan menyuruhnya untuk segera menyalakannya kembali. Jaehyun memberitahu neneknya kalau yang ada di dalam TV itu bukanlah dirinya karena ia berada di sini. Ia mengatakan bagaimana mungkin ia bisa bermain di sana. Jaehyun kemudian menghampiri neneknya dan memberikan cemilan yang dibelinya sambil tersenyum tipis. Neneknya pun melupakan kejadian sebelumnya dan terlihat sangat menikmati cemilan yang dibelikan cucunya. Saat Jaehyun sedang membereskan sampah ia tak sengaja melihat penyangga kaki untuk bermain sepak bola yang dibeli neneknya yang membuatnya tersenyum. Jaehyun memberitahu neneknya sambil tertawa kalau tidak ada orang lain selain neneknya yang terpikir untuk membelikan ini untuk cucunya. Neneknya hanya fokus memandangi foto Jaehyun sambil tersenyum dan mengatakan kalau ia sangat rindu ingin melihat cucunya bermain bola. Ia begitu bahagia mengelus foto Jaehyun kecil sambil mengatakan kalau cucunya benar-benar sangat tampan dan hebat, di mana Jaehyun yang melihatnya memasang ekspresi bersedih yang entah apa yang ia pikirkan. Jaehyun seketika merebut foto itu di mana ini membuat neneknya terkejut dan kesal meminta Jaehyun untuk mengembalikan foto cucunya. Jaehyun membawa pergi foto itu di mana neneknya mengatakan kalau ia tidak akan hidup lebih lama lagi jadi Jaehyun harus membiarkannya melakukan apapun yang ia mau. Mendengarnya Jaehyun seketika menghentikan langkahnya merasa kesal dengan situasi ini menggenggam erat sampah yang dibawanya. Ia lalu menoleh dan berteriak meminta neneknya untuk melakukan apapun yang dia suka dan ia akan membuatnya menjadi nyata. Jaehyun benar-benar sangat membenci situasi ini dan meminta neneknya agar berhenti membahas masa lalu.
Ia memberitahu neneknya kalau ia berhenti bermain bola bukan karena dirinya dan itu bukanlah kesalahannya jadi berhentilah ikut campur. Setelah mengatakannya Jae-yun pun pergi di mana neneknya hanya tertunduk tanpa mengatakan apapun. Di luar rumah Sung Siwo telah menunggu Jae-yun dan menyapanya, melihatnya Jae-yun menghela nafas dan meminta Sung Siwo untuk tidak mengganggunya malam ini, ia mengabaikan Sung Siwo dan berjalan pergi meminta Sung Siwo untuk segera pergi jika dia hanya ingin mengatakan omong kosong. Sung Siwo kemudian mengatakan kalau ia akan membantu keuangan Jae-yun karena ia tahu Jae-yun bermain bola bukan untuk uang, di mana ini membuat Jae-yun seketika menghentikan langkahnya. Sung Siwo mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya bersama dan di pertandingan nasional tahun ini akan berbeda. Sung Siwo memberitahukan kalau sekarang mereka punya pemain baru yang hebat dan juga pelatih yang baik. Belum juga Sung Siwo selesai bicara Jae-yun langsung melayangkan tinjunya dengan rasa kesal. Sung Siwo tersungkur di tanah di mana Jae-yun menegaskan kalau ia sudah bilang beberapa kali ia tidak akan mau melakukannya lagi. Ia memberitahu Sung Siwo untuk berhenti mengganggunya karena ia sudah selesai dengan sepak bola. Jae-yun kemudian melemparkan fotonya dan berjalan pergi sambil memberitahu Sung Siwo jika dia datang lagi mencarinya seperti ini maka ia tidak akan menahan diri lagi. Foto yang dilempar Jae-yun pecah di mana Sung Siwo hanya bisa memandanginya. Sung Siwo kemudian kembali ke sekolah sambil memegang pipinya yang sakit di mana Hong Hak-chul terlihat begitu bersemangat menanyakan apakah Sung Siwo berhasil membujuk Jae-yun. Sung Siwo memberitahukan kalau ia gagal melakukannya di mana ia tidak memberitahukan detailnya soal ia yang kena pukul. Hong Hak-chul berteriak meminta Sung Siwo untuk menjelaskan kejadiannya dan mengapa dia bisa gagal. Hong Hak-chul menanyakan apakah Sung Siwo sudah melakukannya dengan benar dan menawarinya sejumlah uang untuk kembali ke tim. Hong Hak-chul mengatakan kalau ia sangat yakin Sung Siwo pasti lupa memberitahukan kepada Jae-yun tentang potensinya yang bisa mendapatkan beasiswa sehingga itulah dia menolak. Tiba-tiba Hong Hak-chul mulai menjadi begitu serius dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu sehingga berakhir seperti ini. Sung Siwo awalnya enggan dan malas untuk menjelaskannya namun Hong Hak-chul terus memaksa sehingga ia pun mulai menceritakannya. Sung Siwo mengatakan kalau Jae-yun dulu bersekolah di SMP Senmyong, dia memiliki potensi yang membuatnya terus memenangkan penghargaan kiper terbaik, dan pelatih di SMP saat itu adalah Jin Seok Choi yang merupakan pelatih sebelumnya di SMA Haja. Saat Jae-yun masuk ke SMA dia menerima banyak tawaran dari sekolah terkenal untuk bergabung dengan mereka termasuk SMA Sewon. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Jin Seok pelatih yang telah banyak membantunya selama ini ke SMA Haja. Jin Seok sangat percaya dengan talenta Jae-yun dan mendukungnya secara finansial, tapi sayangnya dukungan itu datang bukan dari dompet Jin Seok melainkan itu datang dari uang pemerasan dari orang tua pemain. Tak ada satupun orang yang tahu apakah Jae-yun sadar dan tahu akan pemerasan ini, tapi berkat uang itu Jae-yun sangat berterima kasih dan terus bisa bermain sepak bola tanpa memikirkan beban lain. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi sukses jika dilihat dari performanya dan dia dengan cepat menjadi terkenal di dunia sepak bola SMA Haja sebagai kiper jagoan pemula, dan dengan rekomendasi dari Jin Seok ia pun dipilih menjadi salah satu dari tim pemuda representatif. Setelah menjelaskannya panjang lebar Sung Siwo seketika terdiam sejenak di mana ini membuat Hong Hak-chul merasa geram memintanya untuk segera melanjutkannya karena ia sangat penasaran. Sung Siwo mengatakan hingga akhirnya ia memberikan pelatih Jin Seok apa yang pantas ia dapatkan tak lama setelah ia datang ke SMA Haja. Mendengarnya Hong Hak-chul seketika menutup mulutnya dengan ketakutan tak bisa berkata-kata. Dengan sedikit merenung Sung Siwo mengungkapkan kalau saat itu Jin Seok melecehkan terlalu banyak murid, mengambil suap dan membuang pemain yang tidak mau memberikan apa yang dia mau. Jin Seok bahkan menggunakan kekerasan untuk memenuhi obsesinya itu. Sontak Sung Siwo memukul meja yang berada di hadapannya dengan perasaan kesal melihat ke arah Hong Hak-chul sambil mengatakan kalau ia benar-benar membenci pelatih berdebah seperti itu, di mana ini membuat Hong Hak-chul terkejut dan merasa semakin ketakutan. Ia dengan penuh karisma memberitahu Sung Siwo kalau ia berjanji dan bersumpah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu yang membuat hidupnya terancam. Sung Siwo melanjutkan dengan keluarnya Jin Seok dari sekolah, Jae-yun kehilangan semua sumber keuangannya lalu dia berhenti bermain bola dari SMA Haja setelah mereka bertengkar hebat di sebuah pertandingan besar, dan 2 hari setelah upacara pembukaan perwakilan tim pemuda, dia digantikan di tim pemuda oleh pemain bernama Hu Yong-baek. Sung Siwo mengatakan kalau ia tidak tahu pasti detailnya tapi ia sangat yakin dengan absennya Jin Seok yang juga merupakan salah satu direktur tim saat itu memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan daftar pemain sehingga Jae-yun berakhir tidak diikutkan.
Jadi karena itulah kenapa dia selalu marah ketika melihatnya walaupun itu bukanlah salahnya. Mengetahui semuanya, Hong Hakchul hanya tertunduk dan mengatakan kalau ia tidak tahu harus mengatakan apa. Sementara itu terlihat Jaehyun yang sedang berjalan-jalan di luar di mana Yuna melintas di sampingnya dan sedang menyamar. Bola seketika mengarah kepada Jaehyun di mana Yuna berpura-pura terkejut memberitahu Jaehyun kalau ada bola yang melintas di atas kepalanya. Namun Jaehyun mengabaikan bola tersebut dan malah menuju ke arah Yuna dengan keras yang membuat Yuna beneran panik dan berteriak. Tetap saat bola akan mengenai wajahnya sontak Jaehyun langsung menghentikan bola tersebut dan menangkapnya. Jaehyun melirik ke arah bola itu datang dan meminta orang yang menendang bolanya untuk segera keluar dengan ekspresi menyeramkan. Seseorang seketika muncul dan memuji Jaehyun dan mengatakan kalau ternyata Jaehyun benar-benar adalah pemain berbakat dan menanyakan kenapa dia tidak bermain bola saja, dan ternyata itu adalah Kang Maru di mana mereka berdua langsung mengeluarkan seragam nasional. Jaehyun sambil tertawa penuh bahagia memuji-muji kehebatan Jaehyun mantan pemain tim sepak bola SMA Haja yang bermain di Liga Nasional. Mereka pun akhirnya nongki dan bersantai bersama di mana Jaehyun akhirnya mengetahui kalau sebenarnya Kang Maru bukanlah pemain dari SMA Sewon, namun dengan penuh semangat Kang Maru membanggakan SMA Haja dan mengatakan kalau mereka berdua bersekolah di sana. Jaehyun tertawa dan sedikit bercanda meminta Kang Maru untuk mengembalikan jersinya. Ia mengatakan kalau ia memberikannya karena mengira Kang Maru adalah pemain hebat yang bergabung dengan klub sepak bola SMA Sewon. Mendengarnya Kang Maru malah semakin percaya diri, ia mengangkat tangannya dan mengatakan bahkan jika ia tidak hebat tapi tim SMA Haja adalah yang terbaik. Kang Maru juga memberitahukan kalau mereka bahkan hampir menang melawan SMA Sewon di mana ini membuat Jaehyun sedikit terkejut dan merasa penasaran dengan ceritanya. Dengan perasaan geram Kang Maru mengungkapkan bahwa hampir saja mereka menang padahal sudah menyamakan kedudukan 4-4 tapi sayangnya mereka akhirnya berakhir kalah padahal hampir saja mereka menang. Mendengarnya Jaehyun tertunduk merasa tak menyangka kalau SMA Haja bisa mencetak gol bahkan 4 gol melawan SMA Sewon. Jaehyun mengungkapkan bahwa saat ia masih berada di klub, mereka bahkan tidak bisa sampai mencetak 4 gol selama setahun penuh melawan SMA Sewon. Sontak Kang Maru berteriak mengatakan kalau sekarang tim sepak bola SMA Haja telah benar-benar berubah dan selain itu pelatihnya juga sekarang berasal dari SMA Sewon. Melihat dan mendengar Kang Maru yang bercerita dengan penuh antusias Jaehyun sedikit terkejut yang membuat semangatnya membara untuk sesaat. Kang Maru menegaskan bahwa SMA Haja sudah benar-benar berubah jadi Jaehyun bisa kembali kapanpun. Jaehyun tersenyum dan terus memikirkan perkataan Kang Maru tentang pelatih SMA Sewon yang datang ke SMA Haja. Tak berhenti sampai di situ Kang Maru juga memberitahukan kalau mereka sekarang sudah menjadi semakin kuat dan pelatih baru mereka bilang akan membawa mereka ke nasional, di mana Jaehyun yang mendengarnya hanya tertunduk sambil sedikit tersenyum tipis yang entah apa yang dia pikirkan. Kang Maru terus mengoceh dan membujuknya dengan mengatakan bukankah Jaehyun pernah bilang dia iri dengannya dan dia bilang ingin bermain sepak bola juga, jadi jika mereka bekerja sama mereka pasti bisa. Belum juga Kang Maru menyelesaikannya Jaehyun langsung memotongnya dan menanyakan menurut Kang Maru berapa banyak dari mereka yang akan menjadi pemain profesional, berapa banyak yang bisa hidup dari mengandalkan sepak bola, dari SD sampai SMP hanya 10% dan berhenti, saat transisi dari SMP ke SMA 40% dan berhenti, dan akhirnya hanya 39% pemain yang cukup bagus untuk bermain di kampus. Ada ribuan pemain mencoba bermain setiap tahun berharap mereka bisa bermain di kampus, dan jika mereka mengkalkulasikan dari SD sampai menjadi profesional hanyalah kurang dari 1%, peluang untuk menjadi pemain profesional hanyalah 0,005% dan juga dari pemain nasional hanya 0,001% peluang untuk dapat bermain di kejuaraan dunia, dan bermain bola juga butuh banyak pengorbanan. Ada yang harus menghidupi keluarganya sambil terus bermain bola, jauh dengan keluarga hanya karena ingin bermain bola dan mengorbankan segalanya, padahal mereka hanya menggantungkan semuanya pada masa depan yang tidak pasti hanya karena demi sepak bola. Meski begitu Jaehyun mengungkapkan kalau ia sangat menghormati orang-orang seperti mereka, tapi untuk Sung Siwo ia tidak berpikir orang seperti itu bisa memahaminya yang memiliki segalanya dan melakukan apapun sesukanya. Kang Maru yang mendengar semuanya hanya terdiam tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.